Guna meningkatkan perekonomian masyarakat petani yang ada di Desa Cimanuk, Kecamatan Wailma, Kabupaten Pesawaran, Kepala Desa serap aspirasi masyarakat. Hairullah, Kepala Desa Cimanuk, Sabtu 18 Februari 2023 kepada Data TV menegaskan petani padi saat musim tanam mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Untuk itu, mantan supir travel itu berharap kepada dinas terkait dapat melakukan peninjauan di desa kami mengenai keluhan masyarakat petani tentang kelangkaan pupuk subsidi. Dikhawatirkan lanjutnya Hairullah bila tidak segera ditinjau secara langsung, dikhawatirkan kelangkaan pupuk subsidi musim tanam berikutnya, petani tidak lagi memperoleh pupuk subsidi dan berdampak gagal panen. Kesempatan yang sama, Hairullah putra berdarah Sunda itu memaparkan akan mengalokasikan dana desa tahun 2023 diprioritaskan untuk membangun jalan rabat beton antar dusun. Mengingat keterbatasan anggaran, aparat desa berharap melakukan pemerataan pembangunan sesuai harapan masyarakat. Pembuatan rabat beton nantinya akan dibangun di tempat atau jalan lingkar dusun yang dapat digunakan masyarakat untuk beraktivitas seperti ke perkebunan dan persawahan, juga dapat dilalui masyarakat untuk beraktivitas ke sekolah dan lainnya. Pak Kades, di desa kita apa aja Pak Kades prioritas untuk pembangunan atau melanjutkan visi misi sesuai dengan pencalonan kita sejak awal Pak Kades? Ya, tujuan kita dengan desa kita ini saya bertujuan membangun desa Cimanuk. Kalau untuk tahun ini berhubung dananya juga DD-nya berkurang, jadi kita hanya bisa membangun untuk rabat beton kira-kira 100 meter. Kalau yang lain kita kita bangunkan ke pagar sekolahan PAUD di desa Cimanuk ini. Nah, kemudian untuk dusun kita ada berapa dusun sih Pak Kades? Kalau di dusun kita ini ada 6 dusun. Jadi kebetulan yang nanti di rabat beton itu di dusun 4. Kalau sekolahan PAUD ini yang akan kita pagar keliling sepanjang 125 meter ada di dusun 5. Pak Kades, dengan keterbatasan anggaran DD yang tidak memungkinkan untuk membangun semua dusun di desa kita ini, apa harapan kita kepada pemerintah Pak Kades? Harapan kita sebagai pemerintah desa artinya agar pemerintah membantu dari segala lini untuk demi perkembangan desa Cimanuk ini, karena tidak menutup kemungkinan kalau kita mengandalkan dana DD tersebut ya tidak akan cukup. Nah, seperti apa Pak Kades fasilitas umum yang mungkin belum tersentuh pembangunan Pak Kades? Yang belum tersentuh pembangunan ini ya selama ini ya artinya jalan akses pertanian. Kalau onderlah kita sudah, tinggal kita minta di hotmik, dan ada lagi jembatan penghubung antara dusun itu sepanjang 35 meter. Kalau jalannya sudah di onderlah, tinggal jembatan itu lagi supaya bisa dilalui masyarakat membawa kendaraan motor ataupun mobil. Jembatan itu ada di dusun berapa sih Pak Kades? Jembatan itu ada di dusun 1. Menghubungkan dusun? Menghubungkan ke dusun 3 dan 4. Selain akses untuk halu halang masyarakat, untuk petani juga Pak Kades? Itu untuk akses petani juga. Artinya petani, aturan kita melalui jalan tersebut kira-kira 1 kilo. Kalau Tri, salah seorang warga setempat, juga mengatakan peningkatan kinerja Kades Hairullah selain cepat, tepat, dan berkualitas, program DD diprioritaskan untuk pembangunan sarana fasilitas umum sesuai harapan masyarakat. Bukti nyata, Hairullah Kades Cimanuk beberapa tahun lalu membangun sekolah PAUD dan pagar keliling sekolah. Hal itu, kata Tri, sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Sementara petani lainnya, warga desa setempat sangat berharap pada dinas terkait dapat kiranya menyerap keluhan warga, khususnya petani-petani perihal kelangkaan pupuk. Kami sebagai petani tidak ingin kelangkaan pupuk dijadikan ladang bisnis oleh pengecer atau menekan angka beli pupuk melebihi harga eceran tertinggi. Seperti apa Pak hasil panen kita Pak tahun ini Pak? Mengenai katanya ada kabar sempat kelangkaan pupuk Pak. Ya agak menurun sih dibanding tahun kemarin. Seperti apa Pak kelangkaan pupuknya Pak?
pas kita membutuhkan pupuk Pak ya? Iya, pas menjelang mupuk kita waktunya mupuk, pupuk nggak ada. Nah kemudian harapan kita Pak kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran, Dinas Pertanian Pak. Ya, kami mengharap ya supaya ya sekalipun mahal tapi asal barangnya ada ya mudah-mudahan petani nggak seberapa kesulitan gitu. Nah kemudian jangkauan kita kemarin nebus berapa Pak? 125 Pupuk jenis apa itu Pak? Korea Korea Pak ya. Subsidi itu Pak ya. subsidi. Nah untuk jatah dari pengecernya berapa Pak kita Pak? Per setiap panen Pak? 1 kintal itu dua macam, Korea 1 sak, NPK 1 sak. Itu dalam 1 hektarnya itu. Kades, informasi dari masyarakat khususnya petani desa kita Pak Kades, telah terjadi kelangkaan pupuk. Harapan kita kepada pemerintah atau dinas terkait apa Pak Kades? Kalau saya sebagai kepala desa berharap kepada pemerintah, baik itunya di bidang pertanian, artinya supaya ke depan pupuk ini datangnya ke pengecer ini atau ke desa-desa harus tepat pada waktunya. Yang kemarin-kemarin ini di saat masyarakat mau memupuk, pupuknya belum datang, jadi telat sehingga mengurangi kesuburan padinya juga, akhirnya telat berkuranglah hasil panennya. Nah informasinya Pak Kades, di tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi gagal panen Pak Kades karena kelangkaan pupuk. Apa benar Pak Kades? Dia pernah, artinya kalau gagal sih tidak, kalau daerah kita ini nggak pernah gagal panen, cuman dia berkurang karena kelangkaan pupuk itu. Aturan kita maksimal memakai pupuknya umpamanya 1 hektar bisa 3 kintal. Sekarang kan hanya dijatah 2 kintal. Oreanya 1 kintal, NPK-nya 1 kintal. Karena begini Pak Kades, untuk head harga eceran tertinggi sendiri, Pusri itu sudah menetapkan harga tidak boleh melebihi dari harga head. Nah kemudian masyarakat sini memang betul-betul membutuhkan pupuk. Untuk harga head itu sendiri seperti apa Pak Kades? Kalau harga mungkin ya warga ini, masyarakat ini nggak seberapa lah kalau masih 125 per sak, 125.000 itu. Cuman yang disayangkan ini keterlambatan. Apabila terlambat kita memupuk kan waktunya berkembang sudah telat, artinya bisa kurang ke hasil panen kita. Nah untuk di desa kita ada berapa ratus hektar sih Pak Kades, areal persawahan Pak Kades, globalnya Pak Kades? Kira-kira kalau di desa kita ini kira-kira bisa 450 hektar. Ada Pak Kades ya. Mas, nama dan jabatan kita apa Mas? Nah kemudian Mas, peningkatan pelayanan atau fasilitas umum apa sih Mas yang menonjol dilakukan oleh kepala desa kita Mas? Banyak. Kalau pelayanan alhamdulillah kita masuk peningkatan menurut saya, karena pelayanan kita itu khususnya untuk surat menyurat atau administrasi masyarakat kita dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Artinya apabila masyarakat pulang dari kebun sore hari mau membuat surat menyurat, kita masih siap gitu pelayanan. Terus di samping itu juga tetap kita 24 jam prioritas untuk masyarakat Semanuk. Nantinya kalau ada kendala-kendala tentang warga sakit dan yang lainnya, kita tetap siap melayani. Kita juga kan di sini ada ambulan desa. Itu salah satu faktor peningkatan di desa kita berkat kepada saya yang sekarang ini. Nah kemudian selain itu Mas, fasilitas apa sih Mas yang selama ini menjadi prioritas usulan atau harapan masyarakat Mas? Banyak sih kalau fasilitas kayak jalan-jalan, alhamdulillah sudah direalisasikan oleh Pak Kades, sudah dibuatkan jalan baru. Nanti kita peningkatan ke jalan Anderlah, nanti kita ada pembukaan jalan meningkat ke jalan Anderlah. Terus di samping itu juga masa jabatan Pak Kades yang sekarang, dia sudah membuat PAUD pendidikan anak usia dini yang terletak di RT 10, artinya termasuk peningkatan. Paling kan PAUD kita cuma 1 atap aja di SD 3. Sekarang Pak Desa kemarin sudah membuatkan PAUD
PAUD yang baru yang ada di RT 10. Terus fasilitas TK juga udah banyak dibangun oleh kepala desa yang sekarang. Dari Kabupaten Pesawaran, Agung Delta TV melaporkan.